Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sukma Wulandari dengan NIM 120401-24341. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi, yakni Bapak Muhammad Haris Eskom MSOS, yang telah mempersilahkan saya untuk membahas materi tentang efektivitas pengambilan keputusan. Ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas nantinya. Yang pertama itu pengertian efektivitas, yang kedua hakikat pengambilan keputusan, yang ketiga tingkat pengambilan keputusan, yang keempat ada aspek-aspek efektivitas, dan yang terakhir ukuran efektivitas. Nah, materi yang pertama itu ada pengertian efektivitas, yang mana efektivitas ini dapat didefinisikan dengan 4 hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yakni yang pertama mengerjakan hal-hal yang benar di mana sesuai dengan seharusnya, diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya. Dan yang kedua itu ada mencapai tingkat di atas pesaing, artinya di mana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik. Selanjutnya yang ketiga membawa hasil, di mana maksudnya ialah apa yang telah dikerjakan mampu memberikan hasil yang bermanfaat. Dan terakhir ada menangani tantangan masa depan. Sedangkan secara umum pengertian efektivitas ini merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi efektivitas ini merupakan suatu tingkat keputusan yang tepat sasaran, berdaya guna, serta keberhasilan. Maksudnya keberhasilan di sini ialah berhasil dengan baik dari segi tujuan yang ingin dicapai ataupun keberhasilan dari suatu keputusan yang telah ditetapkan dan sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya, hakikat pengambilan keputusan. Suatu keputusan dapat dikatakan efektif apabila sudah diterapkan dengan baik. Hakikat pengambilan keputusan ada 6, yaitu yang pertama mencapai tujuan. Artinya, perlu untuk memahami akar suatu masalah dengan jelas terlebih dahulu agar mengetahui suatu masalah itu benar adanya atau tidak. Setelah itu baru memecahkan masalah tersebut dengan baik dan benar. Yang kedua, membaiknya situasi. Maksudnya ialah proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara kebetulan, melainkan secara teratur. Yang ketiga ada terlaksananya kegiatan, yang mana pengambilan keputusan berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Maksudnya ialah tahapan-tahapan tertentu itu merupakan proses dalam menggali fakta dari suatu masalah agar tidak mengambil keputusan yang salah. Yang keempat itu ada memperoleh profit. Keputusan diambil dari berbagai alternatif yang ada disertai dengan penuh pertimbangan. Yang kelima ada memprediksi masa depan, artinya pemecahan masalah berdasarkan fakta dan informasi yang jelas. Dan yang terakhir itu ada mendamaikan hati, maksudnya ialah seorang pemimpin harus mampu memiliki nilai kebaikan dan memutuskan suatu masalah tanpa adanya keraguan dan tidak disertai dengan emosi agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Jadi dapat disimpulkan, hakikat pengambilan keputusan ini sangat penting untuk dipahami agar dapat mengambil keputusan yang efektif dan baik. Selain itu, hakikat pengambilan keputusan merupakan suatu langkah-langkah dalam mengambil keputusan dari suatu masalah yang sedang dihadapi. Materi selanjutnya ialah tingkat pengambilan keputusan, yang mana pada dasarnya ada 3 tingkat pengambilan keputusan. Yang pertama itu pengambilan keputusan tingkat strategis, yang mana pengambilan keputusan tingkat strategis ini dicirikan oleh sejumlah besar ketidakpastian dan berorientasi kepada masa depan. Keputusan-keputusan ini menetapkan rencana jangka panjang yang akan memengaruhi keseluruhan organisasi. Yang kedua ada pengambilan keputusan tingkat taktis, yang mana
Pengambilan keputusan ini berhubungan dengan kegiatan jangka pendek dan penentuan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Bila pengambilan keputusan strategis sebagian besar mengandung kegiatan perencanaan yang menyeluruh, pengambilan keputusan taktis memerlukan gabungan dari kegiatan perencanaan dan pengawasan. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan tingkat teknis, yang mana standar-standar ditentukan dan output bersifat deterministik. Maksudnya ialah sifatnya menentukan. Pengambilan keputusan teknis ini merupakan suatu proses yang dapat menjamin bahwa tugas-tugasnya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Jadi dapat disimpulkan, tingkat pengambilan keputusan ini merupakan pengelompokan jenis pengambilan keputusan yang mempunyai ciri-ciri yang berbeda guna untuk memudahkan seseorang dalam pengambilan keputusan agar efektif dan tidak adanya kekeliruan. Materi selanjutnya, aspek-aspek efektivitas. Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Yang pertama, aspek peraturan atau ketentuan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, aspek fungsi atau tugas, yang mana individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, setiap individu dalam suatu organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanakannya dengan baik. Yang ketiga ada aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai. Dan yang terakhir ada aspek tujuan atau kondisi ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Dapat disimpulkan, dari sekian banyaknya aspek yang ada, dapat digunakan oleh seseorang yang ingin mengambil keputusan yang efektif. Artinya aspek ini sebagai tanda bahwa suatu keputusan yang diambil sudah terlaksana dengan baik dan efektif. Pembahasan yang terakhir itu ukuran efektivitas. Menurut pendapat Richard M. Strauss, mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas. Ada banyak. Yang pertama itu kualitas. Artinya kualitas yang dihasilkan oleh suatu organisasi. Yang kedua, produktivitas. Artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan. Yang ketiga ada kesiagaan. Maksudnya penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian atau suatu tugas khusus dengan baik dan benar. Yang keempat ada pertumbuhan, yang mana maksudnya ialah suatu perbandingan mengenai eksistensi. Selanjutnya ada efisiensi, merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. Yang keenam ada penghasilan, yaitu sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi. Yang ketujuh ada stabilitas, yang mana merupakan pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu. Yang kedelapan ada kecelakaan, yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu. Yang kesembilan ada semangat kerja, maksudnya ialah adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan, tujuan, dan perasaan. Yang kesepuluh ada motivasi, yang mana merupakan adanya suatu kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir ada kepaduan, yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik, dan saling mengkoordinasikan. Yang terakhir ada keluasan, adaptasi, artinya ialah adanya suatu rangsangan baru
untuk mengubah prosedur standar operasinya yang tujuannya itu untuk mencegah keterbukuan terhadap rangsangan lingkungan. Jadi, ada beberapa cara untuk mengukur efektivitas supaya dapat menilai suatu keputusan yang telah diambil itu bisa dikatakan efektif atau tidak. Jadi ada kategori-kategori tertentu untuk mengukur efektivitas tersebut. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai efektivitas pengambilan keputusan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.